berkegiatan akademis tadi MBKM, pertukaran pelajar, Iya. ya seperti itu. Mungkin magang juga Magang, ya untuk betul mendapatkan sekali. pengalaman pekerjaan gitu Iya. sebelum terjun di dunia kerja pada nantinya gitu. Kemudian di non akademis tadi ada unit kegiatan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa juga. Ya kalau yang punya bakat atau minat dalam organisasi mungkin bisa ya cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, atau mungkin tadi yang choir ya, Iya. paduan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube FIB bersama kami di podcast FIB. Nah, sobat-sobat FIB, pasti ada yang penasaran deh. Ini siapa ya wajah baru yang ada di sini? Oke, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nadia Gitia Yulianita dan saya akan menjadi pemandu acara podcast hari ini. Dan tentu saja dalam acara podcast kita pasti akan kedatangan narasumber yang luar biasa seperti acara podcast sebelumnya. Nah, di sini sudah hadir narasumber kami yang sangat luar biasa juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nadia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana kabarnya Mbak Nadia? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ya, mungkin sobat-sobat FIB biar nggak makin penasaran ya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Hai Sobat FIB, nama saya Diah Raina. Saya di sini diundang untuk mewakili Prodi Sastra Inggris. Mungkin nanti akan berbincang dengan Mbak Nadia sebagai host di sini. Terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Nah, Sobat FIB tahu kan bahwa di sini kita kedatangan koordinator program studi Sastra Inggris ya di FIB. Nah, sebelumnya kan kita sudah kedatangan koordinator program studi dari pendidikan bahasa Jepang, kemudian pendidikan bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan cari tahu tentang program studi Sastra Inggris. Nah, mungkin Ibu Diah Raina bisa menjelaskan sedikit tentang latar belakang Prodi Sastra Inggris ini. Ya, terima kasih ya Mbak Nadia. Jadi Prodi S1 Sastra Inggris itu dimulai dari Prodi D3 Bahasa Inggris yang pada saat itu mungkin sekitar tahun 97 atau 98 itu didirikan, dan waktu itu masih di bawah UPT Bahasa. Jadi belum ada fakultas, belum ada prodi waktu itu. Kemudian setelah berdirinya D3, ternyata animo masyarakat untuk untuk belajar tentang bahasa itu meningkat gitu. Jadi banyak yang menanyakan apakah nanti akan ada prodi ataupun kampus yang bisa dituju untuk belajar bahasa. Kemudian didirikanlah Prodi S1 Sastra Inggris pada tahun 2003 gitu. Waktu itu belum ada FIB ya, belum ada Fakultas Ilmu Budaya. Jadi prodi masih tidak memiliki atau tidak menginduk di fakultas gitu. Kemudian pada perkembangannya Prodi Sastra Inggris dan juga D3 Bahasa Inggris yang masih juga eksis sampai saat ini, alhamdulillah, itu bergabung dengan FISIP. Gitu. Ya, dengan FISIP selama mungkin kurang lebih sampai tahun 2013 atau 14 dengan FISIP. Lalu pada tahun 2014 ada usulan yaitu dari beberapa pendiri FIB ya untuk mendirikan FIB ini, mengajukan proposal gitu. Dan di ACC disetujui pada tahun 2014 yang akhirnya berdirilah FIB gitu. Dan Sastra Inggris menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Budaya. Berarti kalau dihitung sudah cukup lama ya, 11 tahun gitu. Tapi diawali dengan D3 Bahasa Inggris gitu. Hingga saat ini S1 Sastra Inggris makin giat dalam mengejar visi dan juga menjalankan misinya gitu sebagai salah satu bagian dari FIB. Mungkin seperti itu luar biasa sejarahnya. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya prodi ini sudah berdiri cukup lama ya. Sudah jadi cukup lama. 20 tahun dari D3, kemudian ada usulan untuk menjadi S1. Betul. Dan masih menginduk di FISIP ya waktu itu ya. Sekarang sudah menjadi Fakultas Ilmu Budaya dan
pindah ke sini gitu ya, Fakultas Ilmu Budaya sendiri. Luar biasa, berarti sudah lama ini ya prodi ini berdirinya gitu ya Sobat FIB ya. Oh ya, tadinya kan kita di Kali Bakal ya. Kampus selama S1 itu di Kali Bakal waktu itu. Kemudian setelah FIB berdiri pindah ke sini gitu, ke gedung FIB, bergabung dengan prodi-prodi yang lain, jurusan yang lain. Iya, berarti sejarahnya cukup panjang ini ya, bahkan ada pindah lokasi juga seperti itu ya Sobat FIB. Dan tadi disebutkan ada prodi D3 Bahasa Inggris. Betul. Nah, nanti kita akan ada ya podcast lain dengan core prodi D3 Bahasa Inggris juga gitu ya Sobat FIB. Jadi jangan bosan-bosan nonton channel YouTube-nya FIB. Oke, nah selain latar belakang ya, kita sudah tahu tadi ya sejarahnya prodi sastra Inggris. Nah, kemudian mungkin Budia bisa kasih sedikit informasi mengenai perbedaan prodi sastra Inggris di Unsud dengan prodi sastra Inggris di universitas lain, Budia. Oh iya, oke. Jadi untuk prodi S1 sastra Inggris di Unsud kami mencanangkan visi gitu. Jadi pusat pengembangan ilmu bahasa dan sastra yang berkearifan lokal. Jadi kami bergayut dengan visi Unsud yang tetap membawa kearifan lokal. Kemudian kalau di prodi itu kami ada semacam semboyan atau istilah glokalisme untuk menunjukkan salah satu ciri khas dari prodi sastra Inggris. Gitu. Oke, ini menarik ini ya Sobat FIB ya, ada istilah kearifan lokal, kemudian ini ada istilah baru nih, saya baru tahu ada glokalisme. Ya, itu betul. bisa dijelaskan Budia? Iya, glokalisme itu dari mungkin kata lokal, global, dan lokal. Jadi yang kita pelajari memang ilmu-ilmu yang tentang kebudayaan Barat ya tentunya, Inggris gitu, ada Amerika juga gitu. Tapi kita juga tetap berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal. Makanya ada mungkin sering kita dengarkan ya istilah think globally, act locally. Jadi walaupun kita berorientasi, bervisi global, tapi kita tetap memegang atau menjunjung tinggi nilai-nilai lokal gitu. Jadi kita tidak meninggalkan akar budaya kita gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi ciri gitu ya. Ciri khas dari sastra Inggris di Unsud gitu betul, ya, yang tidak ada di prodi sastra Inggris universitas lain gitu. Itu. Ya, luar biasa sekali ya Sobat FIB ya. Jadi prodi sasing ini tidak hanya menjunjung atau mungkin think globally tadi ya, tapi juga act locally. Jadi dimulai dari budaya kita sendiri, begitu. Ya, oke, tadi kita sudah bicara tentang prodi, mungkin kita mulai bicara tentang mahasiswanya ya, Budia ya. Nah, jadi kan ini nanti akan ada sobat-sobat FIB yang mungkin ya tertarik untuk menjadi mahasiswa di prodi sastra Inggris. Nah, mungkin Budia bisa sedikit menjelaskan apa saja sih keterlibatan mahasiswa dalam bidang akademis dan non akademis di prodi sastra Inggris. Iya. Jadi prodi sastra Inggris itu saat ini memiliki cukup banyak mahasiswa ya. Jadi dari tahun ke tahun alhamdulillah jumlah peserta didiknya itu meningkat gitu ya. Dan mahasiswa di prodi sastra Inggris itu diberikan kesempatan untuk berkegiatan akademik tentunya, karena itu bagian dari kurikulum kita gitu ya. Jadi untuk kegiatan akademik banyak sekali yang bisa dilakukan ya oleh mahasiswa, diikuti. Misalnya kalau yang wajib atau yang sebagai salah satu bentuk dukungan prodi terhadap programnya kementerian itu ada program MBKM. Mungkin MBKM. sudah tahu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Di program itu ada banyak BKP ya, ada banyak program yang bisa diikuti, misalnya pertukaran mahasiswa, kemudian magang, kemudian studi independen, kemudian IISMA, itu pertukaran level internasional. Jadi bisa belajar ke luar Indonesia untuk program IISMA itu. Ada juga KKN tematik, ada MBKM riset gitu. Itu MBKM ya, kan banyak sekali pilihan, tinggal mahasiswa mau berminat di mana gitu, itu semuanya bisa dilaksanakan gitu. Tentunya dengan seleksi gitu ya, karena program ini kan juga untuk menjaring mahasiswa yang memang berpotensi gitu dan yang ingin berkembang gitu. Jadi
semua mahasiswa punya peluang di bidang akademik ya. Ini MBKM. Ada juga PKM gitu, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu diselenggarakan oleh Unsut ya, di bawah LPPM. Ini juga bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Itu di bidang mungkin yang berkaitan dengan prodi, bisa juga dengan kreativitas di bidang lain. Sifatnya kompetitif, hibah kompetitif. Jadi diseleksi juga proposalnya, ya, Bu, ya? diseleksi, kemudian akan ada pendanaan dari tingkat universitas ya sampai ke tingkat nasional. PMW ada lagi, ini satu jadi mungkin saudara kembarnya PKM saudara kembar. Jadi PKM nanti ada PMW. Ini yang kewirausahaan, program wirausaha mahasiswa ya. Ini fokusnya di wirausaha mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kreatif, yang berjiwa bisnis tinggi, yaitu bisa diwadahi di sini. Nah, itu juga salah satu unggulan dari Unsut ya, karena mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk ber-IPK tinggi, tidak hanya dituntut untuk belajar gitu, tapi juga untuk berkreativitas gitu. Itu untuk yang akademik ya. Tadi ada non akademik juga banyak fasilitas di prodi dan fakultas juga ya. Unsut bisa gabung dengan UKM, dengan HIMA ya. Kalau HIMA sastra Inggris namanya HMSI, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Nah, itu ada juga ini Unsut Choir, kita Buana Sudirman. Nah, itu juga salah satu kegiatan yang banyak diminati ya oleh mahasiswa, karena Kita Buana Sudirman cukup punya nama di kancah internasional gitu. Internasional ya Bu? Iya gitu. Kemudian ada kegiatan non akademik, mungkin ada festival namanya Fever, Festival of English Literature. Itu diadakan oleh HMSI ya setiap tahun. Itu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan program yang bisa memperkenalkan prodi ke dunia atau ke lingkungan luar kampus untuk menjaring minat calon mahasiswa untuk belajar di sini gitu. Oke, ternyata jadi banyak sekali ya Bu Dia ya. Jadi mahasiswa sastra Inggris itu nanti bisa berkegiatan akademis tadi, MBKM, pertukaran pelajar, ya seperti itu. Mungkin magang juga ya untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan gitu sebelum terjun di dunia kerja pada nantinya gitu. Kemudian di non akademis tadi ada unit kegiatan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa juga. Ya kalau yang punya bakat atau minat dalam organisasi mungkin bisa ya cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, atau mungkin tadi yang choir ya, paduan suara itu, bahkan mahasiswa sastra Inggris sepertinya juga ada yang sampai kancah internasional ya Bu Diah ya. Kayaknya setiap tahun ada yang ikut kompetisi. Dan pasti kemarin di mana ya? Ada menang juga, dapat gold medal, ada 2 anak. Luar biasa. Ada 2 mahasiswa itu. Saya agak lupa negaranya, tapi ada. Sudah. Nah, kayak gitu ya. Jadi sobat FIB, jadi di sini tidak hanya belajar di kelas seperti itu ya, tapi sobat FIB bisa berkegiatan di luar kelas seperti tadi ya, ikut program-program, ikut himpunan mahasiswa atau mungkin UKM juga gitu ya. Jadi bisa banyak yang dilakukan oleh mahasiswa prodi sastra Inggris di FIB Unsut ini. Oh ya, mungkin ini untuk agar mahasiswa itu lebih semangat, itu mungkin saya bisa memberikan contoh. Saya bisa berikan contoh program MBKM yang sekarang banyak diminati, cukup banyak diminati. MBKM itu kan dimulai tahun 2020, waktu itu peminatnya belum terlalu banyak gitu ya. Jadi sekarang itu sudah banyak yang berminat. Tadi saya lupa menyebutkan kampus mengajar KM, itu juga banyak diminati gitu. Nah, mahasiswa yang kuliah di Unsut itu bisa kuliah di luar negeri dengan mengikuti program IISMA gitu ya. IISMA, iya. Jadi Indonesia International Student Mobility Awards ya, itu
terakhir kemarin ada yang di Malaysia, itu yang saat ini belum kembali mahasiswanya, masih di sana, masih UAS. Sebelumnya ada di Spanyol, di Granada, kemudian di Ceko juga, ya itu juga kompetitif ya. Jadi seleksinya juga cukup ketat ya, karena ada seleksi di tingkat nasional juga. Jadi mahasiswa yang bisa mendapatkan grant untuk ISMA ini ya berarti dia sangat kompeten ya gitu. Kemudian apa namanya, pertukaran mahasiswa merdeka sifatnya nasional. Kalau dari Pulau Jawa maka dia akan ikut di luar Jawa. Mahasiswa kita itu juga banyak gitu ya. Terakhir ada yang di Udayana di Bali. Tahun ini ada yang mengambil di berbagai pulau di luar Jawa. Di Bali ada, di Aceh, sampai Aceh kemudian juga. di Sumatera Utara, kemudian di mana, Padang kalau tidak salah. Ada juga dari mahasiswa luar ke Indonesia, ke Unsud ya, ke Sasing Unsud gitu, ada juga. Jadi untuk saat ini karena kurikulumnya juga mendukung, maka mahasiswa juga banyak kesempatan untuk belajar tidak hanya di Unsud gitu, tidak hanya di prodi sastra Inggris, tapi bisa lintas universitas Indonesia, lintas negara juga lintas negara. Itu yang paling banyak diminati. Nah, apalagi prodi sastra Inggris ya Bu Dia ya. Jadi kita kan pasti mengasah kemampuan bahasa Inggris kita juga gitu ya. Jadi yang suka nih jalan-jalan atau traveling ke luar negara mungkin cocok untuk bisa belajar di prodi sastra Inggris. Kemudian ikut MBKM gitu ya Bu Dia ya. Oke, nah kita udah cukup berbicara tentang mahasiswa tadi ya, programnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, nanti ketika sudah menjadi mahasiswa pasti kita akan lulus kan Bu Dia? Harus lulus ya. Jangan cepat. Jangan lama-lama gitu ya. Jadi cukup 4 tahun aja cukup ya Bu Dia 4 tahun ya. cukup. 3,5 tahun gitu ya. Lebih oke. Gitu ya. Nah, jadi selama 3,5 sampai 4 tahun itu ya semoga ilmu-ilmunya pun juga cukup untuk menjadi bekal saat nanti lulus gitu ya Bu Dia. Nah, kalau dari prodi sastra Inggris itu kira-kira lulusannya itu bisa bekerja di bidang apa saja Bu Dia? Oke. Lulusan prodi sastra Inggris itu ketika ditelusuri itu sangat beragam. Iya, sangat beragam. Kalau dari proyeksi prodi itu memang ada ada proyeksi ya, ada arahan bahwa lulusan ini ada profilnya, akan di prospek kemana sesuai dengan peminatan atau konsentrasi yang diambil. Misalnya mahasiswa yang mengambil konsentrasi linguistik, misalnya dia akan memiliki profil lulusan yaitu sebagai peneliti bahasa, kemudian sebagai bisa juga sebagai pengajar di pendidikan non formal, bisa juga sebagai di bidang terkait bahasa, penerjemah misalnya, bisa juga berwirausaha, membuka usaha sendiri, bisa yang berkaitan dengan keilmuannya, bisa juga berkreasi di bidang lain. Karena sekarang kita tidak bisa membatasi satu profesi gitu ya, hanya di lingkup ini. Kita juga bisa mengembangkan, walaupun ada core-nya ya. Kalau mahasiswa lulusan bahasa ya otomatis diproyeksikan bekerja di bidang bahasa gitu, dan ini sudah banyak gitu. Atau di bidang penerjemahan atau menjadi sastrawan juga ada gitu, bisa juga kalau minatnya di situ. Tapi yang bekerja di luar bidang itu juga banyak di instansi pemerintah, instansi swasta, kemudian membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu, bisa mewadahi teman-temannya mungkin, adik-adik kelasnya, itu juga ada menjadi penerjemah, membuat kantor penerjemah itu juga ada. Ya ini menarik gitu. Ya Bu Dia. Jadi walaupun prodinya sastra, jadi tidak melulu harus bekerja di bidang sastra begitu ya Bu Dia ya. Bahkan tadi Bu Dia menyebutkan ada konsentrasi linguistik gitu ya. Jadi sebenarnya di prodi sastra Inggris itu ada apa saja Bu Dia?
ada sastra ya, iya, kemudian tentu saja. ada linguistik, ada penerjemahan. Oh, ada 3 berarti. Ada 3 ya. gitu. Jadi 3 konsentrasi begitu ya yang ada di prodi sastra Inggris. Nah, bagi sobat-sobat FIB yang tertarik, nah langsung saja gitu ya untuk bisa mendaftarkan diri di prodi sastra Inggris FIB. Nah, kemudian tadi bisa apa namanya untuk berwirausaha juga begitu. Kemudian tadi juga menjadi pengajar di lembaga instansi non formal. Kenapa non formal, Bu Dia? Oke, kenapa non formal? Karena prodi S1 Sastra Inggris memang kami tidak fokus di pendidikan. Jadi memang tidak menyediakan lulusan yang akan menjadi guru gitu ya. Itu sudah menjadi wilayahnya prodi pendidikan bahasa Inggris. Kemarin sudah ada perbincangan dengan Pak Selamat ya, koordinator program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu ya sobat-sobat FIB, perbedaan prodi pendidikan bahasa Inggris dengan sastra Inggris begitu ya. Oke, baik. Nah, kita mungkin hari ini sudah cukup berbicara banyak ya Bu Dia tentang prodi, tentang mahasiswanya, tentang lulusannya. Nah, mungkin Bu Dia ada pesan-pesan untuk calon mahasiswa yang akan belajar di prodi sastra Inggris? Oke, untuk sobat FIB ya, adik-adik calon mahasiswa yang berminat menjadi penerjemah, menjadi ahli bahasa, ahli linguistik, ahli sastra, pengusaha di bidang bahasa, penerjemahan ya, ataupun yang mempunyai keinginan untuk lanjut menjadi mungkin dosen bisa, tapi harus S2, S3 nanti gitu ya. Itu bisa diawali dari mengambil kuliah di prodi S1 Sastra Inggris Unsud ya. Jadi kami menawarkan pengalaman belajar yang cukup menarik ya, yang bisa nanti diceritakan gitu kepada teman-temannya gitu, saudaranya kalau kuliah di Unsud itu menarik juga gitu ya. Karena kami juga memiliki program-program yang ditujukan untuk mahasiswa nanti ketika sudah berada di sini, dan juga kami sangat mendukung program yang sudah dicanangkan pemerintah ya. Jadi jangan khawatir, yang ingin belajar bahasa, sastra, penerjemahan bisa gabung dengan kami begitu. Oke, terima kasih banyak Bu Dia ya. Jadi sobat-sobat FIB ya, tadi sudah mendengar tentang prodi sastra Inggris. Nah, kalau kalian ingin menjadi mahasiswa di sini, menjadi mahasiswa di program studi sastra Inggris ya, tentu saja silahkan jangan lupa berapa persen kalian ingin menjadi mahasiswa, komen ya di YouTube channel FIB kita, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton channel FIB hari ini, dan saya Nadia Getelnita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast FIB selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.